Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-27. Ya, masih di kitab yang sama, kitab Arba'in Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, ya. Atau beliau punya nama kunyah yang lain, yaitu Abu Zakaria. Dan beliau kada berisi anak karena belum menikah, belum pernah menikah. Tetapi untuk memberikan penghormatan kepada beliau, para ulama, ya, wabil khusus orang-orang yang mengikuti beliau kemudian memberikan nama kunyah panggilan dengan panggilan Abu Zakaria. Nah, itu biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu as-sabi'u wal 'ishrun. Hadis yang ke-27. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu akhlak mulia. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. An Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang bernama Nawas, ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Wal itsmu ma haka fi nafsika. Sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam jiwamu. Wa karihta ayyatali'a alaihin nasu. Dan engkau itu tidak senang jika hal itu diketahui oleh orang lain. Jadi hadisnya singkat sebenarnya, ya. Dan hadis yang singkat ini bahkan sebagiannya dijadikan sebagai judul ini, yakni al-birru husnul khuluq. Ya, al-birru husnul khuluq, ya. Kebaikan atau kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Ya, sementara dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam jiwa. Dan juga wa karihta ayat toli'a alaihin nas, dan juga dosa itu, ya, tidak senang bagi pelakunya itu jika itu diketahui oleh orang lain, oleh manusia. Ya, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an wa bisota ibni Ma'bad radhiyallahu anhu. Dan dalam riwayat yang lain, yakni yang dibawakan oleh sahabat Nabi yang bernama Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, yang mana ia mengatakan, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, aku, kata Wabisah itu, Wabisah ini lakian, ya. Buktinya di situ bin gitu. Kalau binti berarti perempuan. Biasa ya, di nama-nama orang Arab itu biasa itu. Ya, nama Wabisah ini kan sebenarnya kalau dari sisi struktur kalimatnya itu kan kalimat mu'annas, kalimat untuk perempuan gitu. Atau kalimat yang menunjukkan perempuan itu, Wabisah gitu. Tapi ini orangnya lakian gitu. Dan biasa itu di dalam bagi orang Arab itu
Muawiyah. Muawiyah itu kan diakhiri oleh tak marbutoh, itu menandakan itu perempuan, tapi itu lakian. Dan Wabisoh ini ya lakian karena ya bin gitu. Kalau binti binian gitu. Ya di kalangan orang Banjar kan biasa juga loh, itu ada orang ngarannya Mulyani gitu. Mulyani lakian gitu. Tapi bagi pian kan biasa aja tuh Mulyani lakian. Kalau di Jawa Mulyani itu binian. Ya. Sehingga ada Yuni. Siapa ngarannya itu? Yuni. Yuni siapa? Mulyani ya. Kalau di sini Mulyani itu lakian itu biasa. Kalau kami orang Jawa itu Mulyani biasanya sana itu dijadikan nama binian. Ya itu adat, itu biasa aja itu ya. Kada mengaruh. Yang penting perilakunya itu kalau lakian ya lakian gitu loh. Kalau binian ya binian, lakian jangan pakai baju binian gitu. Ya, binian jangan pakai baju lakian, jangan tebolak-balik gitu. Apa bahasanya? Tepuntal, apa? Tebolak-balik gitu. Ada orang lakian itu kayak binian, itu apa namanya itu? Kelakuannya itu. Orang sekarang bilangnya boti katanya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Gitu. Ada orang rayakan ulang tahun di luar negeri, di Perancis itu. Hadiahnya anggrek gitu. Lakian di hotel. Hadiahnya anggrek. Ada yang netizen yang nakal, jangan-jangan dia boti katanya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, kita lanjutkan, ya. Jadi dari Wahbisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, yang mana ia katakan, aku mendatangi Rasulullah, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ji'ta tas'alu 'anil birri." Kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan. Maksudnya itu, apakah kamu datang ini dalam rangka untuk bertanya tentang kebaikan? Gitu. Karena Rasulullah dalam konteks ini adalah bertanya. Fakultu. Maka aku, kata Wahbisah tadi itu, kemudian menjawab na'am. Artinya apa? Na'am itu. Ya minimal tahulah na'am itu apa. Ya, gitu. Nggih. Nggih, kok ketaannya medok banget ya. Naam, itu artinya ya. Kalau tidak, la. Minimal tahu itulah itu. Ya. Naam dan la gitu. Apa bahasa Arabnya ya? Naam gitu. Meskipun enggak fasih-fasih banget gitu. Ya, enggak naam gitu kan. Gitu. Dan kalau tidak artinya apa, kalau tidak bahasa Arabnya? La. Nah, gitu. Itu aja dulu ya. Nanti tambahi gitu kan. Lama-lama jadi banyak. Ya. Nah, beliau jawab, "Ya." Qala, kemudian Rasulullah bersabda, "Istafti qalbak." Tanyakan pada hatimu. Al-birru ma itma'annat ilaihin nafsu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang dirasakan tenang ya untuk oleh jiwa. Ya, wa atma'anna ilaihil qalbu, dan juga tenang ya oleh qalbu, oleh hati. Jadi yang namanya kebaikan itu adalah ketika itu dirasakan menjadikan tenang jiwa, tenang hati itu. Wal ismu ya, sementara dosa itu adalah, kata Rasul, mahaka fi nafsi ya, mahaka fi nafsi wa taraddada fis sadri. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal dalam jiwa dan menimbulkan keraguan di dalam hati. Wa in aftakan nasu wa aftuka. Meskipun orang-orang memberi fatwa dan membenarkan dosa itu gitu. Jadi meskipun ya mungkin didukung oleh orang banyak gitu.
kesalahan itu, tapi tetap tidak bisa menghilangkan apa tadi? Keraguan di dalam hati, ya, dan juga apa yang mengganjal dalam jiwa, itulah sifat ism atau dosa. Ya, ini riwayat yang kedua ini dikatakan oleh Imam Nawawi di sini dengan disebut hadisun hasanun. Hadis ini adalah hadis hasan ruwinahu fi musnadai al-imamaini, dan kami meriwayatkannya dari dua kitab musnad, yaitu musnad dua imam, yakni Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ad-Darimi. Jadi hadis yang kedua ini diambil oleh An-Nawawi dari kitab musnad dari dua imam, Imam Ahmad, ya terkenal itu ya, musnad Imam Ahmad dan musnad Imam Ad-Darimi. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yang pertama adalah diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Nawas bin Sam'an. Nawas bin Sam'an. Ada yang menyebut ya nama ayahnya ini bukan Sam'an tapi Sim'an. Jadi di kasroh, bukan Sam'an. Ya, apa namanya, penulisan dulu itu kan kada pakai baris, kada pakai harokat. Jadi ya Sam'an, Sim'an, ya mungkin saja dua-duanya ada kemungkinan benar. Sama seperti nama apa namanya, Nasibah, ya, Nasibah, sahabat Nabi, sahabat perempuan Nabi, ya, sahabat perempuan, ya, pada saat Rasulullah masih hidup itu ada dua orang sahabat perempuan yang ikut di dalam Bai'atul apa namanya, Kubro, ya, di mana itu, Jabal Aqabah, ya. Itu ada dua orang perempuan, satunya itu bernama Nusaibah. Ada yang menyebut dengan sebutan Nusaibah. Ada yang menyebut dengan istilah Nasibah. Tulisannya sama. Ya. Tulisannya sama. Dan ulun itu kecenderungannya lebih ke Nasibah. Walaupun kadang nyaman kalau misalnya dipanggil anak dikasih nama Nasibah, itu nanti kalau pas diambilnya dari situ panggilannya Nasib gitu. Anak ulun itu namanya Nasibah. Alian Nasibah itu sebujurnya ulun mengambil apa namanya, bacaannya itu Nasibah, nun sin ya ba tak marbutoh, Nasibah. Tapi kalau Nasibah itu dibaca dengan Nusaibah, nunnya di dhammah, sinnya di fathah, kemudian ya-nya disukun, Nusai. Ya kan? Nah, tapi ulun cenderung itu karena penuturan guru ulun yang lebih dekat itu sebujurnya adalah Nasibah, bukan Nusaibah. Walaupun itu masyhur di sosial media. Ya, jadi itu sosial media masyhur dengan Nusaibah itu. Tapi sebujurnya yang ulun yakini itu Nasibah. Sama seperti nama sahabat ya. Tadi bahas apa tadi? Ya, jadi ini ya, bukan ya nama ayah sahabat ya, nama ayah sahabat, yakni Sam'an. Ada yang bacanya Sim'an. Ya wallahu a'lam ya. Tapi ya kalau merujuk pada pensyarah kitab ini yakni Ibnu Daqiq ya, Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid ya. Beliau lebih memilih dengan sebutan Sam'an, bukan Sim'an ya. Condongnya beliau itu. Nah, beliau ini yaitu sahabat Nawas bin Sam'an ini dari Bani Kilab ya, dari Bani Kilab. Ada yang mengatakan
dari orang-orang Ansor, dari orang Madinah, tetapi bukan. Ya, para ulama menguatkan bahwa beliau dari Bani Kilab. Nah, kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dalam pembahasan hadis yang ke-27 ini, Imam Nawawi itu juga mencantumkan hadis tadi, Wabisah bin Ma'bad, di mana intinya dari dua hadis ini sama, ya, sama inti pembahasannya itu sama, yakni albirru husnul khuluq, gitu. Intinya itu sama. Ya, bedanya itu ada pada perawinya tadi, ya. Yang pertama adalah diriwayatkan dari jalur Nawas bin Sam'an, yang kedua adalah dari jalur Wabisah, ya. Wabisah bin Ma'bad, itu aja bedanya gitu ya. Tetapi konteksnya sebenarnya itu ya sama, ya, itu sama, ya. Dan bedanya lagi tadi yang meriwayatkan, kalau hadis yang pertama itu adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Yang kedua adalah oleh dua imam, ya, yang lebih belakangan, yakni Imam Ahmad, ya, dan Imam Ad-Darimi. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pensyarah hadis ini mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi mengatakan albirru husnul khuluq, ya, kebaikan itu adalah akhlak mulia, yakni anna husnal khuluqi a'zamu khisalil birri kama qala al-hajju arafatun. Ya. Maknanya adalah bahwasannya akhlak mulia merupakan nilai kebaikan. Ya, merupakan nilai kebaikan yang paling a'zam, yang paling agung, ya, yang paling agung, kama qala, sebagaimana sabda Nabi yang lain, al-hajju arafatun, sebagaimana Nabi katakan haji itu adalah Arafah. Jadi ya, hal ini mestinya itu menjadikan seorang yang mengaku muslim itu harus menghiasi dirinya itu dengan husnul khuluq tadi, ya, akhlak yang mulia, yang mana ini adalah bagian terpenting, ya, dan yang nampak dalam diri seseorang itu. Saking pentingnya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sampai-sampai Nabi itu menyamakan husnul khuluq tadi itu dengan wukuf di Arafah, ya, dengan wukuf di Arafah, yang mana wukuf di Arafah itu adalah salah satu rangkaian dari manasik haji yang paling penting. Tanpa ada wukuf di Arafah, maka ya dianggap tidak berhaji. Meskipun ya amalan yang lain, amalan ibadah haji yang lain tetap ya diterima, tapi tidak dikatakan telah berhaji, karena inti dari ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah itu. Nah, seorang muslim itu mestinya begitu menghiasi dirinya itu dengan husnul khuluq tadi, ya, dengan akhlak yang mulia, ya. Jadi ketika Rasulullah katakan albirru husnul khuluq, itu adalah itu menjadikan dorongan bagi kita agar seorang yang mengaku muslim itu kemudian selalu menghiasi dirinya itu dengan akhlak yang mulia. Nah, hadirin sekalian, apa yang dimaksud dengan albir itu? Kan dikatakan albirru husnul khuluq. Albir di sini, bir itu bukan berarti
itu ya, yang memabukkan itu. Ada kawan ulun ada yang namanya Bir Hasani. Itu pasti orang tuanya itu menginginkan, maksudnya itu adalah bir di sini sebagaimana yang kita pahami ini, yaitu kebaikan atau kebajikan. Ya. Jadi bukan bir ini maksudnya khomer, salah satu jenis khomer itu bukan itu. Karena bir dalam bahasa Arab itu maksudnya adalah kebaikan. Nah, albir itu hadirin sekalian, menurut para ulama itu maknanya itu bisa tiga, bisa maksudnya adalah bisa maknanya itu tiga bentuk gitu ya. Ya, yang pertama adalah albir itu maknanya silaturahmi atau silaturahim ya, yang tepat itu yang silaturahim. Silaturahim itu apa? Menjalin hubungan kerabat. Ya, menjalin hubungan kerabat. Makanya ada istilah birrul walidain, itu berbuat baik kepada kedua orang tua, gitu. Nah, itu makna yang pertama. Jadi albir maknanya silaturahim. Yang kedua, ya kadang albir itu maknanya itu cara bergaul dengan baik, ya. Misalnya di dalam ayat Al-Quran, sebagaimana yang sudah kita kenal itu, ketika diperintahkan tolong-menolong itu, Allah katakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, bertolong-menolonglah kalian 'alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu, dan janganlah tolong-menolong 'alal ismi wal udwan, di atas dosa dan permusuhan. Begitu. Ya, sehingga memang antara bir itu dengan ism itu dua hal yang bertolak belakang. Antara kebaikan dengan dosa itu bertolak belakang. Kalau kebaikan itu menjadikan orang itu hatinya itu tenang, ya. Sementara kalau ya, dosa itu menjadikan orang atau pelakunya itu tidak tenang. Aneh kalau orang itu melakukan dosa kemudian tenang, itu aneh, gitu. Karena orang yang manusia atau makhluk yang biasa dosa itu atau hobinya itu dosa itu iblis dan anak keturunannya, yakni setan itu. Jadi kalau orang itu sudah biasa melakukan dosa gitu, dan dosa itu dilakukan tanpa adanya kejanggalan, tanpa adanya rasa bersalah, tanpa merasa bahwa itu adalah ganjal. Apa sih ganjel itu? Orang Jawa. Ganjel itu kan nggak enak kan? Maka jangan-jangan levelnya sudah sama dengan yang hobinya dosa itu. Begitu, iblis. Ya, karena iblis itu kan sudah dijamin itu. Dijamin masuk neraka gitu. Jadi kalau bagi dia itu melakukan kebaikan apapun itu nggak ada guna gitu. Sehingga perbuatan dia atau kebiasaan dia itu ya berdosa. Gitu. Karena nggak ada gunanya dia melakukan kebaikan gitu. Ya. Sehingga kalau ada manusia, kalau kemudian dia itu melakukan perbuatan dosa, itu kok santai gitu, tenang gitu, nggak merasa itu bersalah, nggak ada ganjalan itu. Jangan-jangan dia sudah levelnya di situ. Karena yang namanya manusia itu kan potensinya untuk menjadi setan itu kan bisa, ya kan? Coba baca surat An-Nas itu, ya di ujungnya kan minal jinnati wan nas itu. Jadi yang makhluk yang menjadikan orang itu was-was itu bisa dari kalangan jin dan bisa juga dari kalangan manusia. Gitu. Jadi kalau orang berbuat dosa itu santai gitu kan. Wah, ini aneh itu. Ya. Nah, hadirin sekalian, itu yang kedua. Jadi albir yang maknanya cara bergaul dengan baik. Ada juga ya kadang para ulama itu memaknai
Albir itu dengan makna ketaatan. Artinya apa? Artinya orang yang berakhlak mulia itu adalah orang yang berakhlak dengan akhlak yang sesuai dengan syariah Islam. Tidak dikatakan akhlak sebenarnya kalau itu tidak didasari dengan syariah. Ada itu orang senyum itu baik atau buruk? Baik gitu. Ada orang tukang senyum. Surya ini termasuk yang sering senyum. Kawannya itu, kawan begawinya ulun takoni, kenapa kamu suka mengajak ini anak? Karena dia suka tersenyum gitu. Wah, Masya Allah. Ternyata tersenyum itu membawa barokah. Ya, membawa barokah itu. Tetapi hadirin, jangan cuma tersenyum. Tersenyum itu bisa nantinya ujungnya itu menjadi pahala, jadi amal soleh. Ada di ujungnya itu bisa jadi itu tidak mendapatkan apa-apa. Bergantung motivasinya gitu. Ya lihat itu, kalau masuk pesawat di sana ada binian yang pakaiannya bagus-bagus. Itu kalau ada orang naik pesawat itu kira-kira responnya bagaimana? Ekspresinya kayak apa? Senyum gitu. Senyum. Tapi senyumnya itu senyum profesional gitu. Karena bisa jadi senyumnya itu tidak didorong bahwa senyum itu perintahnya agama. Bahwa senyum ini diperintahkan, tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya. Senyummu ya di depan apa? Di depan saudaramu itu adalah shadaqah. Artinya ketika kita tersenyum itu perintahnya Rasul, perintahnya agama. Dan artinya kalau seseorang menyadari hal itu dapat pahala. Kalau motivasinya adalah perintah Allah. Tapi kalau motivasinya itu cuan gitu. Motivasinya itu karena bekerja SOP-nya harus seperti itu profesional. Jadi ujungnya bisa beda. Karena itu orang yang dikatakan husnul khuluq itu adalah ketika dia berakhlak yang akhlaknya itu sandarannya itu adalah syariah Islam. Dan ketika sandarannya itu syariah Islam, ketika seorang muslim itu diperintahkan melaksanakan kewajibannya, dilaksanakan, nggak usah banyak protes. Gitu, oh ini ngapain sih kita itu harus puasa gitu, ya lapar gitu, uyuh begitu, ya. Belum lagi kalau dalam konteks negara itu bisa menurunkan kinerja gitu, ya nggak? Itu yang biasanya pagi itu bekerja semangat itu karena kurang gitu kan, lemes gitu. Kewajiban itu dilaksanakan tanpa reserve, tanpa ada protes-protes gitu. Kemudian mengamalkan kesunahan, ya, meninggalkan keharaman, termasuk juga meninggalkan kemakruhan. Itu husnul khuluq gitu. Karena itu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pensyarah kitab ini mengatakan wal muradu bi husnul khuluqi al insaf, ya, fil muamalati, ya. Dan yang dimaksud dengan husnul khuluq, ya, di dalam hadis ini itu adalah al insafu fil muamalah, jujur dalam bermuamalah, jujur dalam setiap interaksi, begitu. Warifku fil muhawalah, ya, lemah lembut dalam setiap berupaya atau bersikap di sini maksudnya. Ya, wal adlu fil ahkam, ya, dan adil dalam memutuskan hukum, wal badlu fil ahsan, ya, dan berupaya semaksimal mungkin, ya. Wal badlu itu kan mengerahkan segala kemampuan gitu, ya, dalam masalah kebaikan. Jadi setiap kali itu diupayakan itu menjadi pribadi yang baik, dan pribadi yang baik itu nanti akan dikenang. Sebagaimana gajah kalau mati itu meninggalkan apa? Gading. Harimau mati meninggalkan belang, ya kan? Nah, manusia mati meninggalkan apa coba? Jangan sampai meninggalkan utang. Ya, meninggalkan nama, artinya kenangan yang baik gitu, ya, sehingga anaknya itu ikut bangga gitu. Wah, jaga kadada Abah Hikam dulu, aku ini bisa tenggelam dulu, Abah Hikam itu yang menyelamatkan ulun waktu hendak tenggelam gitu. Yang dikenang kebaikan manusia itu, hadirin sekalian.
Sehingga dalam kehidupan ini kita yang perlu tanamkan itu adalah ketika berinteraksi dengan sesama itu adalah kebaikan, menampakkan kebaikan, berlaku baik gitu. Ya, sehingga kita dikenang orang sebagai orang yang baik. Jangan sampai kita dikenang oleh orang itu sebagai orang yang buruk, yang moralnya itu nggak baik gitu. Ya, orang yang suka dengan melakukan dosa. Karena itu di dalam hadis ini Rasulullah ya juga mengatakan wal itsmu ma haka fi nafsika. Ya, dan sementara dosa itu adalah apa-apa yang mengganjal, ya, yang mengganjal dalam jiwamu. Apa itu yang disebut dengan al-itsm? Ya, al-itsm itu adalah dosa yang jika dilakukan itu akan menyebabkan pelakunya gelisah, ya, tidak tenang, ya, mengganjal dalam hati, ya. Karena itu orang yang biasanya itu melakukan dosa, bohong misalnya, bohong, ya, bohong yang maksudnya bohong itu bukan bohong untuk kebaikan ya, bohong itu biasanya dia itu akan melakukan bohong yang kedua kali. Jadi bohong itu akan menimbulkan bohong yang lain. Karena apa? Karena Rasulullah katakan wa karihta ayat tali'a alaihin nas gitu. Yang mana jika dosa itu ya jika diketahui oleh orang lain dia itu tidak senang, ya. Tidak senang gitu. Jadi manusia itu biasanya memang ingin menampilkan dirinya itu memang baik gitu, profilnya itu baik gitu. Suatu ketika kalau kemudian dia didengar oleh orang itu tidak baik gitu, maka pasti dia akan menghindar. Biasanya bohong gitu. Ya. Bohong ya. Ketika ditanya Ikam di mana sudah gitu. Ini jam masuk jam 8 jam masuk ini sekarang Ikam di mana gitu. Sekalinya memadakan sudah OTW baik gitu. Ya sudah parak gitu. Sudah parak gitu. Sekalinya masih di rumah gitu. hanyar berinisiasi untuk berangkat gitu. Ya. Karena ditanya lagi gitu. Kita punya GPS deteksi. Ikam masih di rumah itu. Nanti bohong lagi. Oh iya tadi sakit perut gitu. Ya, orang yang bohong itu pasti akan menutupi kebohongan yang pertama dengan kebohongan yang lain. Kenapa? Karena kecenderungan manusia itu ketika dia melakukan kesalahan, melakukan dosa itu tidak suka itu dilihat atau didengar oleh orang lain. Sehingga dia harus menutupinya itu. Ya. Karena itu hadirin sekalian, ini penting bagi kita menghiasi pribadi kita itu dengan akhlak yang baik itu. Kontrolnya itu syariat gitu. Dan kita jauhkanlah untuk melakukan dosa karena dosa itu hadirin itu punya dua tanda. Ya, dosa itu al-itsm itu punya dua tanda. Tanda internal dan tanda eksternal. Tanda internal itu apa? Kalau itu dilakukan jiwanya pasti enggak tenang. Ya, dan yang eksternal itu tanda eksternal itu adalah ya dia tidak senang ketika perbuatan dosa itu dilihat oleh orang lain. Dia takut itu. Ya. Dia takut, dia sembunyi-sembunyi gitu. Makanya orang yang selingkuh itu kan enggak mungkin kan terbuka gitu. Ya, sembunyi-sembunyi itu. Tiba-tiba ketahuan di WC umum. Loh, kok bisa? Masya Allah. Jadi hadirin, coba pian perhatikan itu ya. Warung-warung jablay di sekitar sini itu kalau diperhatikan itu kan ada yang warga lokal, yang penjualnya itu, ya rata-rata itu orang lain. Itu ada preman itu luntakoni yang di Saranghalang itu orang mana aja itu. Kan ada orang sini bos saya, ya. Itu orang dari luar Berataan ya. Itu karena memang tidak mungkin orang lokal situ kok menampakkan diri, padahal itu bagi kita ya, itu sesuatu yang kada baik itu. Ya, baik ada itu. Berjualan dengan model kayak gitu kan.
Gitu. Normalnya orang berjualan kada kayak gitu kok. Itu opininya gitu. Perspektif orang itu kalau melihat warung nang kaya itu, warung jabla itu kan kada baik itu. Nah, karena orang itu melakukan dosa, salah satunya itu adalah kada suka dilihat oleh orang. Ya kada mungkin orang situ, bisa jadi overlapping itu. Orang luar nang begawe di sini, nang begawe kayak itu, orang yang dari situ kemungkinan kalaupun ada itu di luar. Bisa di pembatuan sana. Ya, artinya normalnya itu begitu. Gitu. Sehingga kalau misalnya orang itu kada punya malu lagi itu melakukan dosa, itu sebenarnya sudah enggak kada normal lagi. Ya, normalnya orang itu ketika melakukan dosa itu malu. Ya. Nah, sekarang itu kan kada malu. Orang kada punya ijazah aja, ya kan bepadah punya ijazah gitu, asli gitu. Kada punya malu gitu. Buktinya mana? Ya, orang kan misalnya gentle kan pernah sekolah itu, Pak Solehun pernah sekolah, nah bangga mana lulusan UGM ulun. Kada disembunyikan, kenapa harus disembunyikan gitu? Ya, ya harus berani dong gitu. Makanya jangan-jangan itu kan kalau kada berani, ya jangan-jangan ada yang disembunyikan. Tetapi kalaupun itu disembunyikan sampai kapan? Nggak akan bisa. Karena orang itu normalnya, fitrahnya itu ketika melakukan dosa, ya itu pasti kada tenang. Yang kedua, dia juga kada suka dilihat orang, gitu. Ya kalau masih hidup bisa menutupi, kalau nanti sudah mati, yang malu siapa? Anak keturunannya. Lebih baik gentle lah gitu ya. Sudah tunjukkan saja gitu yang benar ya seperti ini. Ya, yang salah ya seperti ini, selesai. Gitu. Ya. Ulun kada menyinggung siapa-siapalah ya. Ini hanya menunjukkan itu bahwa ya perilaku buruk itu seharusnya kita hindari. Jangan kita lakukan. Karena apa? Semestinya seorang muslim itu adalah menghiasi diri dengan husnul khuluq tadi. Dan fitrahnya manusia itu memang ingin baik, ya, bukan ingin dianggap sebagai penjahat itu. Ulun pernah itu melihat itu Pak ya, ada seorang dukun, ya, sakti katanya, ya, tapi namanya itu kok bertolak belakang gitu. Ya alhamdulillah di ujung kehidupannya itu beliau tobat. Itu ya namanya juga dukun itu ya. Yang jampi-jampi kayak gitu itu banyak bohongnya lah pasti itu ya. Itu ternyata suatu ketika dia itu mengantarkan anaknya itu sekolah itu di sekolah Islami, SDIT bla 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 gitu. Ya. Itu pasti dia dalam jiwanya itu ingin mengatakan meskipun aku jahat gitu ya. Ya, aku tidak mau anakku juga ikut jahat. Gitu. Seorang perampok sekalipun itu mungkin perampoknya di luar gitu, ya. Seorang koruptor mungkin dia inginnya itu tidak dianggap korupsi nantinya, itu inginnya kada ketahuan gitu. Di rumah ya baik-baik aja gitu, seperti orang soleh begitu, gitu. Memberikan nafkah kepada anak istrinya ya baik-baik aja gitu. Ya, padahal ya jahat itu. Itu aja. Ingin anaknya itu kadang mungkin seperti abahnya, seperti orang tuanya. Ya, sejahat-jahat orang tidak ingin anaknya itu menjadi penjahat, penerus dari ayahnya. Karena memang fitrahnya manusia itu ingin baik dan dianggap baik oleh manusia. Nah, terlebih lagi hadirin yang dimuliakan Allah, albirru husnul khuluq. Maksudnya Rasulullah SAW itu adalah bahwa seorang muslim itu mestinya adalah menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang menampakkan diri itu sebagai profil yang baik, bertemu ya yang senyum ya. Tapi jangan sering senyum, nanti ditomboki orang sampean. Ya, tanyain nomor. Ya senyum yang sewajarnya. Ya, berlaku jujur, ya kan? Kemudian kalau ada akad perjanjian, ya itu sesuai dengan perjanjian yang kita sepakati. Insya Allah itu kalau semuanya itu didasari dengan keimanan, didasari bahwa perintahnya Rasul seperti ini, insya Allah menjadi pahala bagi kita. Ya, dan mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah
menjadi orang yang berkepribadian yang baik, berakhlak yang mulia, dan membawa Islam ini, menampakkan Islam ini menjadi menarik, sehingga orang-orang kafir pun yang awalnya itu ragu masuk Islam jadi masuk Islam. Bisa jadi masuknya Islam dari orang-orang kafir itu adalah melihat profil yang menyenangkan, bukan profil yang menakutkan. Kalau profil yang menakutkan, ya itu justru jangan-jangan kita itu menjadi penghambat orang dapat hidayah. Nah, itu jangan sampai. Nah, mudah-mudahan kita termasuk anak keturunan kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang mampu mengamalkan Islam, ya, mengamalkan Islam secara kafah, mengikuti jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan. Salah hilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan istighfar dan doa kifaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.